Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu kepada kalian tentang rahasia dan keutamaan sholat 5 waktu yang wajib kalian ketahui. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Selain mengenai hukum Islam, ternyata sholat 5 waktu dapat mempengaruhi kesehatan jasmani dan rohani. Sholat merupakan tiang agama dalam rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Sholat dibagi menjadi dua, yaitu sholat wajib atau fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu adalah sholat yang wajib dikerjakan sehari 5 kali dalam 5 waktu yang berbeda, yaitu waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, dan waktu maghrib, dan juga isya. Dan apabila tidak dikerjakan, maka akan mendapatkan dosa yang besar. Wajibnya melaksanakan sholat 5 waktu ini sesuai firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi sebagai berikut. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Inilah beberapa rahasia dari sholat 5 waktu. Yang pertama, sholat subuh. Sholat subuh adalah sholat yang dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terbit. Mungkin bagi kalian sholat subuh adalah merupakan sholat terberat untuk dilaksanakan karena waktunya adalah di pagi hari. Saat orang masih tertidur, maka dari itu, dalam seruan azan sholat subuh berbeda dengan azan sholat lainnya. Dalam azan sholat subuh, terdapat kalimat yang artinya sholat lebih baik daripada tidur. Dan ketika seorang muslim lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada mendirikan sholat subuh, maka ia akan mendapati masalah rezeki dan komunikasi. Di situ tidak akan dilancarkannya rezeki dan komunikasi. Pada saat subuh, semesta berada dalam spektrum warna biru muda yang bersesuaian dengan frekuensi tiroid atau kelenjar gondok. Tiroid ini merupakan fungsi mengatur sistem metabolisme tubuh. Sementara warna biru di semesta punya rahasia tersendiri terkait rezeki dan cara berkomunikasi. Saat azan subuh berkumandang, energi semesta berada pada tingkat paling optimal. Energi inilah yang kemudian diserap oleh tubuh khususnya saat ruku dan sujud. Yang kedua, sholat zuhur. Jika seorang muslim sering melewatkan sholat zuhur karena tidur siang atau bekerja, seorang itu dapat terkena resiko mengalami gangguan pencernaan dan suasana hati. Atau kata zaman sekarang mah bad mood ya. Semesta berwarna kuning yang memengaruhi kondisi perut dan sistem pencernaan secara keseluruhan. Warna kuning ini juga mempengaruhi hati dan perasaan riang seseorang. Yang ketiga, sholat asar. Ini yang sering melewatkan sholat asar. Pengaruhnya adalah daya kreativitas seorang muslim dapat menurun. Warna semesta saat asar berubah jadi jingga. Hal ini kemudian memengaruhi organ-organ dalam tubuh seperti prostat, rahim, dan testis yang merupakan bagian dari sistem reproduksi. Warna jingga ini di alam semesta juga mempengaruhi daya kreativitas seseorang. Lanjut, yang keempat, sholat maghrib. Saat waktu maghrib tiba, spektrum warna semesta selaras dengan jin dan iblis. Warna semesta berubah jadi merah. Di Indonesia sering mendengarkan nasihat orang tua yang sering melarang anaknya untuk keluar rumah saat maghrib. Nah, hal ini sering dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia. Dan ini juga ada benarnya, karena jin dan iblis sangat bertenaga karena ikut bergetar dengan semesta. Kalau seorang muslim sedang dalam perjalanan, baiknya untuk berhenti dulu menunaikan sholat maghrib.
Ibadah sholat maghrib ini juga bisa melindungi seorang dari gangguan-gangguan yang ada. Yang kelima, sholat isya. Melewatkan sholat isya bisa membuat hati gelisah. Mungkin dari kalian melaksanakan sholat isya itu memang berat kali ya. Dikarenakan ngantuk lah, dikarenakan pengen main HP lah, mungkin dan lain-lainnya juga. Waktu isya, warna semesta berubah menjadi nila, yang kemudian menjadi gelap. Waktu isya ini memiliki rahasia ketentraman dan kedamaian yang sefrekuensi harmonis dengan otak dan sistem saraf. Itulah sebabnya seorang sangat dianjurkan untuk beristirahat saat langit gelap. Tidur setelah sholat isya bisa membawa jiwa manusia pada gelombang delita dengan frekuensi di bawah 4 hajat dan seluruh sistem tubuh bisa memasuki waktu rehat. Ada juga keutamaan sholat 5 waktu. Yang pertama, sebaik-baiknya amalan setelah syahadat. Dijelaskan dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling afdol? Jawab beliau, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti kepada orang tua. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali, jihad di jalan Allah. Jawab beliau. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa amalan yang paling utama adalah mengerjakan sholat tepat waktunya. Setelah itu adalah berbakti terhadap orang tua dan jihad di jalan Allah. Keutamaan yang kedua sebagai penghapus dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya, walaupun sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa-dosanya. HR Bukhari nomor 528 dan Muslim nomor 667. Lanjut yang ketiga, mendapatkan cahaya bukti di hari kiamat. Dari Abdullah bin Amr, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya bukti dan juga tidak akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Dan masih banyak juga keutamaan-keutamaan lainnya. Sekian aja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you for watching.